Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ifada Rahmawati dengan NIM 185221050. Dengan diberikannya kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Wearable Biosensor sebagai Diagnosis Dini Gejala Penyakit. Latar belakang proposal ini adalah biosensor adalah alat yang dikenakan pada tubuh dan memantau berbagai parameter fisiologis serta mengumpulkan data biologis, dikenal sebagai biosensor yang dapat dikenakan atau wearable biosensor. Seringkali sensor ini tidak memiliki gejala rasa sakit dan dapat disatukan ke dalam pakaian, aksesoris, atau dapat dipakai sendiri. Biosensor ini sendiri adalah digunakan sebagai pemantauan dan pelacakan tanda-tanda vital, aktivitas fisik, dan data terkait kesehatan lainnya secara terus-menerus, sehingga memiliki fungsi utama sebagai pengumpulan data tentang parameter termasuk detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, saturasi oksigen, pola tidur, dan banyak hal lain. Teknologi ini memanfaatkan penginderaan seperti sensor optik, akselerometer, giroskop, sensor suhu, dan elektroda. Karena potensinya untuk memberikan perawatan kesehatan yang dipersonalisasi dan pemantauan kesehatan secara real-time, sensor-sensor ini telah mendapatkan popularitas. Sensor ini memungkinkan orang untuk mengawasi tingkat kebugaran tubuh mereka, kondisi kronis suatu penyakit, dan masalah kesehatan secara dini. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis, digunakan untuk memberikan wawasan, membuat peringatan, atau dibagikan kepada profesional medis untuk tujuan diagnosis dan perawatan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana wearable biosensor bisa mendeteksi gejala penyakit. Yang kedua, apa saja diagnosis yang akan didapatkan dari wearable biosensor. Untuk batasan masalah, yang pertama adalah aplikasi yang digunakan masih dalam tahap percobaan. Yang kedua, penggunaan aplikasi tidak di kalangan segala usia. Karena agak susah untuk mayoritas yang kurang mampu dalam teknologi untuk menggunakannya. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu membuat sensor yang dapat digunakan untuk diagnosis awal gejala penyakit melalui informasi pemantauan alat-alat vital yang dikenakan pada tubuh. Yang kedua, mengumpulkan beberapa data parameter yaitu detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan saturasi oksigen. Manfaat penelitian ini adalah dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memberikan pencegahan awal terhadap informasi data yang diberikan. Yang ketiga, membantu dokter untuk menganalisa sebagai tujuan diagnosis maupun perawatan. Self-diagnosis adalah proses mengidentifikasi atau mendiagnosis suatu kondisi atau kondisi medis melalui konsultasi dengan ahli di bidangnya, merupakan dasar dari diagnosis. Prosedur ini melibatkan evaluasi terhadap pekerjaan yang diberikan, membandingkannya dengan informasi yang telah dikumpulkan, dan menentukan kemungkinan pekerjaan yang diberikan akan berhasil. Biosensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi dan menganalisis zat atau analit target dengan menggabungkan komponen biologis dengan detektor fisokimia, respon biologis seperti interaksi antara analit target dan biomolekul seperti enzim, antibodi, dan DNA. Merupakan hal yang ditangkap dan diukur oleh biosensor. Elemen pengenalan biologis interaksi selektif dengan analit target adalah tanggung jawab komponen ini, yaitu disebut sebagai bioreseptor. Tergantung pada tujuannya, ini berupa enzim, antibodi, asam nukleat, atau sel utus ketika elemen pengenalan berikat dengan analit sehingga respon biologisnya dipicu. Untuk wearable biosensor ini sendiri ialah jenis biosensor yang dikenal sebagai biosensor yang dapat dikenakan.
adalah biosensor yang dibuat untuk dikenakan pada tubuh, biasanya sebagai aksesoris atau dimasukkan ke dalam pakaian atau perangkat yang dapat dikenakan lainnya. Ini menggabungkan kenyamanan dan portabilitas teknologi yang dapat dikenakan dengan prinsip-prinsip biosensing. Berbagai teknologi dan sensor disertakan dalam biosensor yang dapat digunakan untuk memantau parameter fisiologis dan mengumpulkan data kesehatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.